Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang gadis cantik bernama Salsa baru saja lulus SMA. Ia tinggal di sebuah desa kecil di Sumedang bersama kedua orang tuanya. Meskipun keluarganya tidak miskin, Salsa memilih untuk tidak melanjutkan kuliah karena tak ingin membebani orang tuanya. Ia pun bertekad mencari kerja. Setelah gagal mendapatkan pekerjaan di kampung halamannya, Salsa memutuskan merantau ke Jakarta setelah mendengar ada lowongan menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji lumayan. Tapi siapa sangka, pria yang mempekerjakannya adalah seorang perwira polisi muda, tampan, dan hidup sendiri di rumah mewah. Awalnya hubungan mereka biasa saja, hanya antara majikan dan pembantu. Namun seiring waktu, sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh di antara mereka. Hingga akhirnya, pria itu mengutarakan niat serius yang tak pernah terpikirkan oleh Salsa. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah perbedaan status bisa menghalangi hubungan mereka? Atau justru takdir berpihak pada cinta yang tulus? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah desa kecil yang sunyi di pinggiran Sumedang, hiduplah seorang gadis bernama Salsa. Wajahnya cantik alami tanpa polesan. Kulitnya putih bersih seolah tak tersentuh matahari, dan rambut pendeknya selalu dibiarkan terurai lepas tertiup angin. Ia tak berhijab, bukan karena melawan norma, tapi karena merasa belum siap, dan ia ingin mencintai pilihannya dengan utuh. Rumahnya sederhana, dikelilingi ladang hijau dan suara ayam di pagi hari. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang penuh kasih. Ayahnya seorang tukang kayu, ibunya penjual kue basah di pasar. Meski hidup mereka tidak mewah, Salsa tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Namun di balik senyum manisnya, tersimpan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Karena bagi Salsa, lulus SMA bukan akhir perjuangan. Justru itu awal dari pertanyaan, aku harus kemana sekarang? Hampir setiap malam, Salsa duduk di depan rumahnya, menatap langit. Ia tahu teman-temannya banyak yang mulai kuliah, mengejar mimpi ke kota besar. Tapi ia hanya bisa menggigit bibir, menahan air mata yang sesekali ingin jatuh. Dia tahu orang tuanya ingin yang terbaik untuknya. Tapi dia lebih tahu lagi, mereka tidak punya cukup uang. Ayahnya mulai sering batuk-batuk saat bekerja, dan ibunya harus bangun jam 3 pagi setiap hari demi menjual kue. Salsa sadar, kuliah berarti beban, dan ia tidak ingin menjadi beban, meskipun tak ada yang memintanya berpikir sejauh itu. Maka dengan segala keyakinan, ia menyingkirkan impian kampus, dan memilih untuk mencari pekerjaan. Pagi-pagi buta, Salsa mulai berkeliling desa, bahkan ke kota Sumedang. Ia membawa map coklat berisi ijazah dan fotokopi KTP. Ia melamar ke toko-toko, restoran kecil, bahkan sempat masuk ke minimarket untuk bertanya. Tapi jawabannya selalu sama. Maaf, belum ada lowongan. Setiap penolakan membuat hatinya ciut, tapi tak pernah membuatnya berhenti. Ia pulang dengan langkah lelah, menyembunyikan kecewa agar ibunya tak curiga. Malamnya, ia menulis di buku hariannya, mencoret-coret kalimat motivasi yang ia dengar dari radio. Dan esok harinya, ia kembali mencoba, karena satu-satunya pilihan yang ia punya hanyalah terus melangkah. Orang tuanya mulai menyadari bahwa Salsa menahan sesuatu. Tapi Salsa selalu tersenyum ketika ditanya. Ia bilang, "Gak apa-apa, aku cuma capek sedikit." Dalam hatinya, ia ingin menangis. Ia ingin dipeluk dan diberi izin untuk menyerah. Tapi ia tahu, tidak semua orang punya hak untuk menyerah. Apalagi perempuan seperti dirinya yang tak punya banyak pegangan hidup. Setiap malam, ia berdoa diam-diam, meminta jalan, meminta petunjuk. Tapi yang datang hanya kesunyian. Dan dari kesunyian itu, perlahan lahir kekuatan yang bahkan tak ia sadari sendiri. Minggu berganti, tapi pekerjaan tak kunjung datang. Salsa mulai mempertanyakan takdir. Mengapa Tuhan memberinya wajah cantik,
Tapi bukan kesempatan? Mengapa ia harus berjuang sendirian? Di saat pikirannya mulai goyah, harapannya mulai redup, ia memutuskan untuk sekadar duduk di sebuah kafe kecil, jauh dari rumah. Ia ingin sendiri. Namun tanpa disangka, di kafe itulah, hidupnya akan berubah. Bukan karena kopi yang ia pesan, tapi karena seseorang yang membawakan kabar tak terduga. Hari itu, langit Sumedang tampak sendu. Gerimis turun pelan, seolah ikut merasakan hati Salsa yang lelah. Ia berjalan perlahan di trotoar kota, memeluk tubuhnya sendiri, mencari kehangatan yang tak kunjung datang. Uang di dompetnya mulai menipis. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang menyakitkan adalah rasa gagal, rasa tak berguna yang menampar diam-diam. Dengan langkah gontai, ia masuk ke sebuah kafe kecil di sudut jalan yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Tempat itu tak ramai, hanya ada musik pelan dan aroma kopi yang hangat. Ia duduk di pojok ruangan, memesan segelas teh, lalu menatap jendela seperti sedang berharap dunia berubah dari balik kaca. Tak berselang lama, suara yang tak asing terdengar. "Salsa? Kamu Salsa, kan?" Suara itu datang dari seorang perempuan sebaya, berpakaian rapi dengan senyum hangat. Ternyata dia Sinta, teman SMP-nya yang dulu pindah ke Jakarta. Mereka tertawa sebentar, mengenang masa lalu mulai bertukar kabar. Sinta tampak lebih dewasa, lebih percaya diri, dan jelas lebih mapan. Ia bercerita bahwa sekarang tinggal di Jakarta, bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk seorang keluarga kaya. Gajinya cukup untuk menghidupi dirinya dan menabung tiap bulan. Mendengar itu, mata Salsa memantulkan cahaya yang nyaris padam. Lalu Sinta berkata pelan, "Sebenarnya, ada lowongan. Teman majikanku sedang cari pembantu rumah tangga. Gajinya besar, dan orangnya baik banget." Salsa terdiam. Jakarta terasa seperti planet lain, jauh, asing, dan penuh teka-teki. Tapi kalimat Sinta itu terus berputar di kepalanya. Gajinya besar, orangnya baik. Ia tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil sambil menahan gelombang rasa takut yang mulai merayap. Dalam pikirannya, wajah ayah dan ibunya terbayang. Wajah-wajah yang selalu menahan lapar demi membiayai satu-satunya anak perempuan mereka. Jika ia pergi, ia bisa membantu. Tapi jika gagal di Jakarta, siapa yang akan menggenggam tangannya? Sinta menyadari kebimbangan itu, lalu menggenggam tangan Salsa dan berkata, "Setidaknya cobalah, daripada kamu terus disakiti penolakan di sini." Malam itu Salsa pulang lebih lambat dari biasanya. Ia berjalan melewati jalan setapak menuju rumah sambil memikirkan keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Sesampainya di rumah, ibunya sudah tertidur di atas tikar, dan ayahnya mendengkur pelan di kursi bambu. Salsa duduk di lantai, menatap langit-langit rumah yang mulai retak di sana-sini. "Apa aku tega meninggalkan mereka?" bisiknya dalam hati. Tapi di sisi lain, ia tahu, jika tetap tinggal, ia hanya akan jadi beban yang diam-diam menyakitkan. Ia ingin membantu, bukan jadi luka yang terus ditutup. Malam itu, untuk pertama kalinya, Salsa menangis dalam diam, dan tak mencoba menghentikannya. Keesokan harinya, ia duduk bersama ibunya sambil menyeduh teh pagi. Dengan suara pelan, ia menceritakan tawaran kerja dari Sinta. Sang ibu mendengarkannya sambil mengusap tangan Salsa. Tak ada penolakan, hanya kekhawatiran yang tampak dari matanya. Ayahnya pun menyetujui, meski ekspresinya tak bisa disembunyikan, campuran antara bangga dan takut kehilangan. Mereka tahu, anak gadis mereka akan menghadapi dunia yang berbeda. Namun mereka juga tahu, Salsa adalah gadis kuat yang tumbuh dari tanah sederhana dengan hati yang luar biasa. Sore harinya, Sinta menjemput dengan mobil travel. Dengan satu koper kecil, selembar doa, dan sejuta harapan, Salsa meninggalkan desa itu. Ia tak tahu apa yang menunggunya di Jakarta, tapi ia tahu,
inilah langkah yang harus ia ambil. Perjalanan ke Jakarta tak semudah yang dibayangkan Salsa. Jalanan panjang, suara klakson bersahut-sahutan, dan gedung-gedung tinggi yang mengintimidasi membuatnya merasa kecil. Sepanjang jalan, ia menggenggam tas kecilnya erat-erat, seolah di dalamnya tersimpan bukan hanya pakaian, tapi juga seluruh keberanian yang tersisa. Sinta menemaninya hingga ke gerbang sebuah rumah besar di pinggiran Jakarta Selatan, tempat di mana Salsa akan mulai hidup barunya. Rumah itu luas, berpagar besi hitam tinggi, dengan halaman yang rapi dan pohon kamboja di sudut. Saat pintu gerbang dibuka oleh satpam, jantung Salsa berdetak lebih cepat. Ini seperti rumah dalam sinetron, gumamnya dalam hati. Di dalam rumah itu, ia akan bekerja, bukan di dapur restoran, bukan di kasir toko, tapi sebagai pembantu rumah tangga, untuk seorang pria yang belum pernah ia kenal. Namanya Yuda, seorang perwira polisi dengan pangkat tinggi. Pria itu tinggal sendiri di rumah megah itu. Ketika pertama kali bertemu, Salsa nyaris tak bisa bicara. Yuda tinggi, berwajah tegas namun tenang, mengenakan seragam dinas yang membuat wibawanya memancar kuat. Tapi yang membuat Salsa sedikit lega adalah senyuman hangat yang Yuda berikan padanya. "Salsa, ya? Selamat datang. Anggap rumah ini rumahmu juga," katanya dengan nada ramah. Ia tak menyangka pria setinggi itu bisa berbicara dengan kelembutan seperti itu. Salsa mengangguk pelan, menunduk hormat, dan memulai pekerjaannya hari itu juga. Membersihkan lantai, mencuci baju, menyiapkan sarapan. Semuanya ia lakukan dengan hati yang canggung tapi tulus. Hari-hari berlalu, dan perlahan Salsa mulai terbiasa. Ia bangun sebelum matahari terbit, memastikan rumah dalam keadaan rapi sebelum Yuda berangkat kerja. Kadang mereka hanya saling sapa, kadang Yuda menawarinya sarapan bersama di meja makan. Meski awalnya terasa aneh, Salsa mulai merasa nyaman. Ada ketenangan di rumah itu yang tak pernah ia duga. Tak ada teriakan, tak ada bentakan. Yuda bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar darinya selalu sopan dan bijak. Dan diam-diam, setiap pagi melihat Yuda keluar dengan seragam dinasnya, membuat hati Salsa berdetak lebih cepat. Namun perasaan itu ia simpan rapat-rapat. Ia sadar dirinya siapa. Ia hanya seorang gadis desa, pembantu rumah tangga. Sedangkan Yuda, pria kota, perwira polisi, berpendidikan, mapan, dan terhormat, tak sebanding. Karena itu Salsa selalu menjaga jarak, selalu menunduk saat berbicara, selalu berusaha bersikap profesional. Tapi seberapa kuat ia menyembunyikan, hati tak pernah bisa dibohongi. Ada malam-malam di mana ia memandangi jendela kamar, membayangkan sosok Yuda sedang membaca di ruang tamu. Ia bahkan mulai menulis namanya di buku harian, lalu menghapusnya kembali karena merasa bersalah. Tapi rasa kagum yang tumbuh itu perlahan berubah jadi sesuatu yang lebih dalam, yang tak disadari Salsa. Yuda pun mulai memperhatikannya. Ia mulai pulang lebih cepat dari biasanya, pura-pura lupa menaruh buku hanya agar bisa bertanya. Ia memperhatikan cara Salsa menyapu, cara Salsa tersenyum gugup saat menjawab pertanyaannya. Yuda bukan pria yang mudah jatuh cinta, tapi ada sesuatu dari diri Salsa yang tak bisa ia abaikan. Ketulusan gadis itu, kepolosannya, kesopanannya, terasa menyentuh titik hati yang selama ini kosong. Namun Yuda pun ragu. Ia tahu perbedaan di antara mereka terlalu jauh. Tapi semakin ia menahan, semakin ia tersiksa. Dalam diam, dua hati itu saling menoleh. Tapi belum ada yang berani bicara. Belum, tapi segera. Waktu berjalan, dan rasa itu tumbuh seperti benih yang tak disiram tapi tetap hidup. Setiap pagi, saat Yuda duduk minum kopi, matanya tanpa sadar selalu mencari kehadiran Salsa. Kadang hanya sekilas pandang dari dapur, atau langkah pelan gadis itu saat menyapu teras. Bagi Yuda, rumahnya yang dulu sepi kini terasa hidup. Ada kehangatan yang tak bisa ia jelaskan,
seperti pelita yang perlahan menerangi sudut hati yang selama ini gelap. Tapi ia bingung, harus mulai dari mana. Ia seorang perwira, tak terbiasa bicara soal hati. Ia takut ditolak, atau lebih buruk, membuat Salsa merasa tak nyaman. Karena itu ia memilih diam, namun diam yang penuh perhatian. Sementara itu, di sisi lain rumah, Salsa mulai diliputi dilema. Hatinya mulai berani bermimpi, meski logika terus mengingatkan bahwa itu mustahil. Ia tak pernah membayangkan jatuh hati pada majikannya. Tapi bagaimana mungkin ia tidak merasa hangat saat Yuda memuji masakannya? Bagaimana bisa ia tak goyah saat pria itu dengan sopan menanyakan apakah ia sudah makan? Yuda tak pernah menyentuhnya, tak pernah melewati batas. Tapi justru dari sikap itulah hati Salsa luluh. Ia mulai menunggu-nunggu suara pintu gerbang dibuka setiap sore. Dan tiap malam, saat sunyi merayap ke kamar kecilnya, ia menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati, apakah aku pantas berharap? Suatu sore, hujan turun deras. Listrik di rumah padam. Salsa, yang biasanya tidur lebih awal, keluar dari kamarnya untuk memastikan semua aman. Di ruang tamu, Yuda duduk dengan lilin kecil di mejanya, menatap hujan. "Kamu takut gelap?" tanya Yuda pelan saat melihat Salsa berdiri di ambang pintu. Salsa menggeleng, tapi tubuhnya sedikit gemetar karena udara dingin. Yuda lalu berdiri, mengambilkan selimut kecil dari sofa dan menyerahkannya. Jari mereka tak sengaja bersentuhan, hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat dada Salsa berdetak lebih kencang. Malam itu mereka duduk dalam diam, berdua, di antara suara hujan dan cahaya lilin. Tak ada kata cinta terucap, tapi segalanya terasa lebih dari cukup. Sejak malam itu, semuanya berubah. Yuda mulai lebih sering berada di rumah. Ia meminta Salsa duduk menemaninya saat makan malam, berdiskusi hal-hal ringan, hingga tertawa kecil bersama. Salsa awalnya kaku, tapi perlahan melebur dalam kenyamanan itu. Namun semakin dalam hubungan mereka, semakin besar ketakutan Salsa. Bagaimana kalau ini hanya perasaan sepihak? Bagaimana kalau aku hanya salah sangka? Pikirnya. Ia bahkan sempat berpikir untuk berhenti bekerja dan pulang ke desa. Tapi setiap kali melihat Yuda tertidur di sofa dengan kemeja setengah terbuka dan wajah lelahnya, hatinya runtuh. Ia tak bisa pergi. Ia sudah jatuh terlalu dalam. Lalu datanglah hari itu. Hari di mana Yuda mengajak Salsa bicara serius di taman belakang rumah. Dengan wajah tenang tapi sorot mata tajam, Yuda berkata, "Aku sudah lama memendam ini, dan aku nggak mau pura-pura lagi." Salsa membeku. Jantungnya berdegup kencang, lebih cepat dari biasanya. "Kamu orang yang membuat rumah ini terasa hidup. Kamu membuatku ingin pulang cepat setiap hari," lanjut Yuda. Salsa menatap tanah, tak berani menatap matanya. "Tapi aku hanya pembantu, Pak," ucapnya lirih. Yuda tersenyum dan mendekat. "Dan aku cuma pria yang sedang jatuh cinta. Jabatan bisa hilang, tapi perasaan ini nyata." Malam itu, untuk pertama kalinya, air mata Salsa jatuh bukan karena luka, tapi karena harapan yang tak lagi perlu disembunyikan. Sejak malam itu, dunia Salsa berubah. Bukan karena ia mendadak kaya, bukan pula karena ia telah dimiliki oleh seorang pria hebat, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai sebagai seorang wanita. Yuda tak langsung melamarnya esok harinya. Ia memberi waktu, membiarkan perasaan itu tumbuh dan menguat di antara kesederhanaan hari-hari mereka. Tapi semuanya terasa berbeda. Setiap kali Salsa menyiapkan makan pagi, Yuda kini selalu duduk di meja dan memandanginya dalam diam dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Setiap kali Salsa tertawa kecil, Yuda merasa dunia ini tak sekeras sebelumnya. Cinta itu tidak datang lewat bunga atau janji manis. Ia hadir lewat perhatian kecil yang tak pernah lelah diberikan. Namun di balik kebahagiaan itu, Salsa tetap bergelut dengan rasa minder. Ia pernah menatap dirinya di cermin dan berkata,
Apa pantas aku berdiri di sampingnya? Ia tahu dunia di luar sana bisa kejam, bisa dengan mudah merendahkan karena latar belakang. Bahkan saat Yuda memperkenalkannya pada rekan kerja dan keluarga jauhnya, Salsa merasa kaku, seolah ia hanyalah tamu sementara di kehidupan Yuda. Tapi Yuda tak pernah membiarkan kekhawatiran itu bertahan lama. Ia selalu menggenggam tangan Salsa di setiap langkah, memastikan gadis desa itu tak merasa sendirian. Yang akan menikahimu itu aku, bukan dunia, kata Yuda suatu malam. Dan saat mendengar kalimat itu, Salsa tahu, mungkin bukan status sosial yang membuat seseorang pantas dicintai, tapi keberanian untuk tetap setia pada cinta meski harus melawan dunia. Hari lamaran tiba. Di ruang tamu yang sederhana, dengan hidangan buatan tangan Salsa sendiri, Yuda datang bersama keluarganya. Ia mengenakan kemeja putih bersih, membawa seserahan bukan dengan perhiasan mewah, tapi dengan buku catatan kecil, tempat ia menulis alasan mengapa ia mencintai Salsa. Ayah dan ibu Salsa menangis haru, tak percaya anak gadis mereka yang dulu mereka khawatirkan kini dilamar oleh seorang pria baik yang tak pernah mereka impikan. Tak ada pesta besar, tak ada gedung mewah, tapi ada tawa, tangis, dan harapan yang mengisi udara di sore itu. Dan bagi Salsa, itu lebih dari cukup. Cinta sejati memang tak butuh panggung, cukup dengan hati yang tulus dan niat yang bersih. Beberapa minggu kemudian, mereka menikah. Di sebuah aula kecil di pinggir kota, Salsa mengenakan gaun putih sederhana yang disewa seadanya. Namun entah mengapa, terlihat jauh lebih anggun dari baju manapun yang pernah ia pakai. Yuda berdiri di altar, menatapnya dengan tatapan yang begitu teduh. Di depan keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat, mereka mengucap janji suci. Ketika Yuda menyematkan cincin di jari manis Salsa, air mata tak bisa dibendung. Bukan hanya dari mata Salsa, tapi juga dari mereka yang tahu betapa keras perjuangannya sampai ke titik itu. Dari desa kecil di Sumedang, hingga ke altar yang tak pernah berani ia mimpikan, semuanya seperti kisah dongeng yang akhirnya menemukan akhir bahagia. Dan di akhir hari itu, saat malam datang dan para tamu telah pulang, Salsa berdiri di balkon rumah mereka yang baru. Rumah yang dulu hanya ada dalam mimpi. Ia menatap bintang, lalu tersenyum kecil. Dalam hatinya ia berkata, "Terima kasih, Tuhan, karena tak membiarkanku menyerah." Yuda datang dari belakang, memeluknya pelan. Tak ada kata-kata, hanya kehangatan yang menyelimuti mereka berdua. Di balik semua luka, air mata, dan perjuangan, akhirnya cinta menang. Salsa, gadis desa berambut pendek tanpa hijab itu, bukan lagi pembantu rumah tangga. Ia kini adalah istri dari pria yang mencintainya tanpa syarat. Dan kisah mereka baru saja dimulai.